Halo guys, selamat datang kembali di channel Indikator Saham. Kembali lagi, saya akan bahas saham-saham pilihan dengan aplikasi Stockbit. Ada ASI, Cimori, ESA, Avia, dan DSNG. Emiten-emiten ini dikabarkan diantaranya labanya naik. Bahkan sudah ada yang berencana untuk bagi dividen. Tapi sayangnya, karena kondisi IHSG sedang turun, saham-saham ini mungkin jadi terseret penurunan IHSG. Padahal secara performa emiten-emiten ini sih saya lihat bagus, terutama dari segi labanya. Namun apa boleh dikata, market meresponnya seperti ini, ya tinggal bagaimana kita memandangnya. Apakah ini bisa jadi peluang yang bagus, atau malah kita hindari dulu karena harganya yang turun. Sebelum kita mulai membahas saham, terima kasih buat kalian yang sudah subscribe, like, komen, dan share. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu agar kalian tidak ketinggalan video-video yang selanjutnya. Selain itu, kalian bisa tonton video-video saya yang lain, link ada di deskripsi, atau kalian bisa lihat-lihat video-video dalam channel ini. Oke guys, sebelum kita membahas saham, kita kembali akan melihat IHSG terlebih dahulu. Kita masih pakai gambar yang lama ya guys. Kalian bisa lihat video-video saya sebelumnya, saya gunakan beberapa support di sini. Awalnya di 6.600 dia tembus, lalu di 6.500 dia mantul ke atas. Tapi mungkin karena nggak kuat menembus MA20, dia kembali turun ke bawah dan menembus 6.500. Nah, saat ini posisinya sudah berada di support berikutnya di 6.263. Saya nggak berharap ada support berikutnya di IHSG. Jadi saya berharap di 6.200 ini sudah cukup dan dia bisa mantul kembali ke atas. Kita langsung membahas sahamnya. Untuk yang pertama yaitu saham ASI atau Astra International. Kalau kita lihat di sini ada support kuat ya guys di 4.300, kemudian resisten kuat yang harus ditembus ini pada saat. Jadi gap ini saya anggap sebagai resisten yang kuat yang harus dia tembus. Ini kan beberapa kali dia balik ke atas, tapi kemudian turun lagi. Ini 4.300 adalah support yang kuat. Harapannya dia mantul kembali ke sekitar harga 5.000. Kemudian kita coba akan melihat dulu untuk newsnya. Newsnya cukup bagus ya guys, akhir-akhir ini. Ini diantaranya ASI usulkan dividen 308 per saham. 308 per saham usai cetak laba 34 triliun. Kemudian secara total, dividen tahun buku 2024 adalah 406 per saham. Jadi misalkan harga saham sekarang 4.000 dan dividennya 400 per saham, yieldnya sekitar 10%. Sangat-sangat bagus ya guys, untuk saham yang labanya masih tumbuh dan bagi dividen cukup besar. Kemudian kalau kita lihat labanya secara tahunan ya guys, ya sebenarnya ini sudah naik cukup banyak ya guys. Laba bersihnya ini dari sekitar 26 menjadi 44. Tapi kalau kita lihat performa harganya, kalau kita lihat secara bulanan, dari sekitar 10 tahun yang lalu, harganya masih sama ya guys. Nggak naik kemana-mana. Dan ini sudah berada di mendekati harga pada saat dia COVID. Padahal seperti yang kita tahu, labanya udah naik banyak banget. Jadi kalau menurut saya, saham ASI ini masih sangat berpotensi untuk kembali ke harga tertingginya. Paling enggak ke harga 8.000. Dari 4.000 ke 8.000, ya mudah-mudahan bisa bigger ya guys. Tapi mungkin dalam waktu beberapa tahun. Selanjutnya, kita akan membahas saham yang kedua, yaitu saham Avia. Ini termasuk saham yang belum lama IPO ya guys. Baru sekitar tahun 2021. Di mana IPO-nya pada saat itu sekitar harga 800. Tapi saham ini terus turun, sampai pada saat ini harganya sekitar hanya 300. Padahal saham ini juga rutin bagi dividen ya guys. Ini dividen. Dan kalau kita lihat, labanya nggak ada masalah guys, naik terus. Coba ini kita lihat, 2019, 1,3, 1,4, 1,8, 1,9, 2000. Sudah hampir double guys labanya. Tapi kenapa marketnya meresponnya turun terus guys? Nah ini bisa kita tangkap sebagai peluang. Bahkan kalau kita lihat newsnya cukup bagus guys.
Nih, pertama, buyback saham, Avian siapkan 1 triliun. Artinya, pemilik saham ini merasa harga sahamnya sudah sangat-sangat murah sehingga layak untuk dibeli kembali. Berita 1 hari yang lalu, harga saham tak cerminkan fundamental. Avia ini kan fundamentalnya bagus, labanya naik terus, tapi harganya terus turun. Jadi mungkin karena itu Avia berencana untuk buyback dalam jumlah besar. Menurut saya ini sebagai peluang ya guys, karena labanya naik dan sahamnya terus turun dan pemilik perusahaan juga sudah akan mengambil langkah untuk buyback dan menstabilkan harga. Ya mudah-mudahan dengan itu harganya bisa kembali naik menuju ke 800. Artinya ya mudah-mudahan bisa backer ya guys. Kita lanjutkan saham yang ketiga yaitu saham Cimori. Cimori juga termasuk saham yang belum lama IPO ya guys. Sama di sekitar 2021 akhir. Saham ini waktu itu performanya naik, kemudian turun, kemudian dia naik terus dan saat ini sedang posisi turun. Coba kita lihat untuk performanya. Coba kita lihat sama-sama guys. Jadi dari 2019 hanya 143, kemudian naik jadi 200, kemudian 1000, 1300, 1500, 1900. Ya ini artinya sahamnya sudah mencetak laba berlipat-lipat guys. Bahkan di tahun terakhir 2023 ke 2024 itu naiknya cukup banyak. Tapi kalau dilihat dari performa harga sahamnya, ya masih segitu-segitu aja. Masih di harga sekitar 4000. Dan saat ini posisinya sudah turun cukup banyak, mungkin sekitar 25% ya guys. Kalau kita lihat beritanya, nih laba bersih Cimori menanjak 22% sepanjang 2024. CAGR 5 tahun turun 71%, catat lompatan laba di 2024. Kemudian Cimori umumkan labanya 1,5 triliun. Besar ya guys. Kemudian ini ada jadwal pembagian dividen Cimori senilai 714 miliar. Nah, ini artinya emiten masih bagus, tapi harganya sedang turun. Jadi ya menurut saya ini peluang yang bagus guys. Sampai mungkin nanti ada pengumuman resmi untuk pembagian dividennya. Dan emiten ini masih rutin bagi dividen ya guys. 2024 ada dividen, ya mungkin nanti bulan Mei juga ada dividen lagi. Bagus, masih ada peluang untuk paling nggak kembali ke atas harga 5.000. Dan mudah-mudahan kalau performanya atau labanya bagus seperti ini, ya dia seharusnya bisa kembali ke level ATH-nya di 5.750. Selanjutnya kita bahas saham berikutnya yaitu saham DSNG. DSNG ini setelah sekian lama sideways, kemudian dia naik cukup tinggi. Ini ya kira-kira sudah backer ya guys, kalau kenaikannya dari harga 600-an ke 1200-an. Dan saat ini posisinya sedang turun. Tapi saya melihat di sini ada support yang kuat di 880. Sedangkan kalau kita lihat performanya, coba kita lihat ini guys, 2019 280, kemudian naik 695, 900, 1600, 1400, 1600. Cukup bagus guys, labanya ada, pendapatannya pun naik terus dari 5.000 menjadi 10.000. Tapi ya mungkin ini masih tertekan oleh bahan pajak sehingga laba bersihnya ya cukup bagus sebenarnya guys. Kemudian kalau kita lihat newsnya, nih beberapa jam yang lalu ada berita DSNG cetak kinerja positif di 2024. DSNG cetak laba meroket 35%. Nah, kalian baca sendiri ya guys. Sedangkan kalau kita lihat untuk sahamnya ini masih bergerak turun. Bahkan di hari terakhir ini minus 6%. Ya, menurut saya ini saham masih akan berpotensi untuk bisa naik kembali ke atas ya guys. Dari 880 menuju ke 1200. Kemudian yang terakhir kita akan membahas saham ESA. Kalau kita lihat secara grafik, dia pernah ke sekitar harga 1.600 ya guys. Dan saat ini harganya hanya sekitar 700. Padahal kalau kita lihat performanya, yang tadinya minus, kemudian dia menjadi labanya positif 2023 ke 2024. Dia naik cukup banyak. Kemudian penghasilan beban lain-lainnya juga turun cukup banyak. Dengan laba yang naik dari 2023 ke 2024, tapi saat ini market meresponnya malah turun ya guys. Kalau kita lihat newsnya banyak yang positif ya guys. Nih laba bersih ESA naik 30% di 2024. Kemudian ESA rambah bisnis bioaftur. Kemudian ESA catat pendapatan 4,9 triliun, naik 4%. Berkat efisiensi biaya, laba ESA meningkat
walaupun pendapatan menurun. Kemudian ini emiten Boy Thohir mungkin saudaranya Erick Thohir ya guys, bentuk entitas baru. Jadi banyak news yang bagus ya guys, kalian bisa baca sendiri. Nah saat ini posisi sahamnya agak turun ya guys. Ya ini menurut saya penurunan ini ya sebatas koreksi wajar, mungkin mengikuti arah IHSG. Tapi ya kedepannya karena labanya naik, aksi korporasinya bagus, ya saya yakin bahwa saham ini akan segera rebound. Dia mungkin nanti kalau labanya bagus terus ya akan kembali ke level ATH-nya guys, ke 1600. Sekian video kali ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya guys. Terima kasih.